Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di acara Ngabuburit bersama Suroya dalam program Berangkas Ramadan. Obrolan ringkas seputar Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Seno dari Santri Ma'had Suroya. Alhamdulillah, sore hari ini telah jumpa lagi bersama kita semua selaku Mudir Ma'had Suroya, yaitu Ustadz Muhammad Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kali ini langsung saja kita bertanya kepada Ustadz Latif. Nah, Ustadz, saya izin bertanya Ustadz. Berhubungan dengan momen kali ini, yaitu akhir-akhir bulan Ramadan ini Ustadz, yaitu tentang salah satu ada amalan yang mungkin bisa kita lakukan dalam memaksimalkan akhir-akhir bulan Ramadan ini Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di bulan suci Ramadan ini tentu banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ada qiyamul lail, salat tarawih, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikrullah, kemudian juga berdoa, kemudian juga banyak bersedekah. Nah, termasuk di antara yang disyariatkan juga adalah amalan yang disebut dengan i'tikaf. Ya, di mana i'tikaf ini adalah ibadah yang dilakukan di pertengahan kedua menuju ke 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, di mana maksud dari i'tikaf sendiri adalah seorang muslim atau seorang muslimah melazimi atau tinggal di salah satu masjid dalam rangka beribadah atau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya i'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi. Ya, luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi, melazimkan sesuatu dan menahan jiwa kita padanya. Melazimi sesuatu dan menahan jiwa pada hal tersebut. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i atau terminologi dijelaskan bahwasanya i'tikaf adalah luzum al-muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi ta'ala. Ya, luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi ta'ala. Itu seorang muslim yang telah mumayyiz, ya, minimalnya usia 7 tahun di salah satu masjid dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mumayyiz melazimi salah satu masjid, tinggal di salah satu masjid dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian i'tikaf ya, secara bahasa maupun terminologi. Kemudian hukum dari i'tikaf sendiri dijelaskan oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah. Di antaranya dijelaskan dari riwayat Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan kebiasaan beliau untuk beriktikaf di penghujung Ramadan tersebut, yang memberikan ibrah akan disunnahkannya al-iktikaf. Adapun syarat dari iktikaf sendiri, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada syaratnya. Di antara syarat ibadah iktikaf adalah dia seorang muslim yang sudah mumayyiz, kemudian juga dia berakal sehat, dan dia meniatkan sebelum iktikafnya itu untuk menetapi masjid tersebut sampai penghujung dari bulan Ramadan. Kemudian hendaknya dia beriktikaf di masjid yang kalau bisa di situ ditunaikan salat-salat jamaah, ya, agar dia bisa menunaikan salat jamaah dalam setiap salat fardunya. Kemudian juga di situ ada salat tarawih, maka pilihlah masjid yang di situ ditunaikan salat berjamaah. Ya, kemudian termasuk di antara syaratnya adalah at-thaharah, ya, suci dari hadas besar, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, ya, kalau dia seorang wanita.
Nah, kemudian ada yang penting juga yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu sunnah-sunnah ketika itikaf. Ya, dianjurkan bagi seorang muslim, ya seorang muslimah yang beritikaf agar dia tafarrag lil ibadah, untuk mengkosongkan dirinya, fokus ya untuk ibadah lebih dari hari-hari sebelumnya, ya dengan memperbanyak sholat yang ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholat wajib, ada sholat tarawih, ada sholat rawatib muakkadah, ada sholat duha. Ya, kemudian juga dia memperbanyak zikrullah, yang memperbanyak doa, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu itikaf itulah banyak kekosongan waktunya, ya dia jauh dari keluarga, kemudian tersedia waktu yang luang untuk dia bisa lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang itikaf ada hal-hal yang diperbolehkan baginya. Ya, tentu dia tinggal di masjid, ya. Mulai dari malam ke-21 ya, sampai penghujung dari bulan Ramadan. Jadi keluar dari itikafnya itu adalah setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Besok diumumkan hari raya misalnya, maka hari ini setelah terbenam matahari dia bisa meninggalkan tempat itikafnya. Nah, di antara hal yang dibolehkan bagi orang itikaf adalah al-khuruj lima la budda minhu. Ya, boleh orang itikaf itu untuk keluar dalam hal yang urgent sekali. Ya, secara asal tidak boleh keluar. Tapi kalau ada hal yang urgent sekali, boleh. Ya, misalnya tidak ada makanan dan minuman mengharuskannya untuk keluar, boleh. Tapi umumnya masjid-masjid di bulan Ramadan itu biasanya tersedia makanan. Atau misalnya keluarganya yang orang itikaf tersebut mengantarkan, boleh. Mengantarkan makanan, buka, dan sahur untuk orang itikaf ini, boleh. Ya, tetapi seandainya tidak ada darurat sekali, dia makan dan minum lalu balik, boleh. Kemudian yang kedua yaitu kamar mandi. Kalau memang darurat, tapi biasanya masjid-masjid sudah ada toilet atau kamar mandinya sehingga dia tidak perlu keluar masjid. Kemudian ada hal yang urgent, yang penting sekali, yang darurat, maka dibolehkan. Seperti dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah waktu itikaf disambangi oleh istri beliau, yaitu Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Nah, setelah disambangi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan Sofiyah pulang. Ya, ini sifatnya urgent sekali. Beliau tidak membiarkan Sofiyah sendirian. Nah, setelah mengantarkan, tentu beliau balik lagi ke tempat itikaf beliau. Nah, sebagaimana ibadah sholat dan juga wudhu, ada hal-hal yang bisa membatalkan itikaf tadi. Di antaranya adalah al-khuruj li ghairi al-haja amdan, yang keluar dari masjid tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada keperluan dan sengaja. Jadi keluar dari masjid tanpa ada keperluan dan sengaja, ini bisa membatalkan itikafnya. Termasuk juga yang kedua adalah al-jima, ya berhubungan suami istri meskipun di malam hari. Ya, kita tahu di bulan Ramadan boleh di malam hari, tapi bagi orang itikaf tidak boleh. Ya, atau yang semakna dengan jima, ya, atau mengeluarkan mani, ya, dengan sengaja, misalnya dengan onani dan semisalnya, atau dia berhubungan dengan istrinya selain jima. Ini juga dilarang bagi orang yang beritikaf, bisa membatalkan itikafnya. Kemudian termasuk juga dhahabul akal, ya hilangnya akal pikiran, ya kemudian juga haid nifas, ya misalnya ada seorang wanita yang itikaf lalu tiba-tiba datang bulan, ya, atau dia lakukan nifas, maka hendaknya dia meninggalkan masjidnya dan menyudahi itikafnya. Jadi secara umum boleh bagi wanita untuk itikaf di masjid kalau memang dia sudah bersuami, hendaknya dengan seizin suaminya, dan kapan saja dari hari-hari terakhir Ramadan itu suaminya memintanya untuk meninggalkan masjid, hendaknya dia meninggalkannya dan tetap di tempat yang tertutup atau ada tirai, ya, tempat dia itikaf tadi. Nah, ini hal yang berkaitan dengan itikaf. Jadi intinya peningkatan kualitas ibadah di 10 hari bulan Ramadan di bagian akhirnya. Nah, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, satu kali lagi Ustaz. Ngomong-ngomong tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Ada malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih Ustaz malam Lailatul Qadar itu? Juga apa ada amalan khusus dari para sahabat seperti contohnya untuk menggapai malam Lailatul Qadar? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Lailatul Qadar, ya, Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Ada surah Al-Qadar di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Ya,
malam Lailatul Qadar. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu kalau orang beribadah padanya pas waktu Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia beribadah kepada Allah lebih dari 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan itu adalah kurang lebih 83 tahun 4 bulan lamanya dia ibadah. Ya, tentu umur yang sangat panjang. Nah, Lailatul Qadar sendiri terjadinya di 10 hari terakhir, ya, di malam-malam ganjilnya, di salah satu dari malam-malam ganjilnya. Bisa malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau malam 29. Terutamanya di 7 hari terakhir, terutamanya lagi di malam 27. Ini sangat-sangat diharapkan. Ya, tetapi kita tidak tahu pasti, hikmahnya adalah agar seseorang bersemangat untuk beribadah di malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, kemudian ada tandanya. Di antara tanda malam Lailatul Qadar adalah malam tersebut diliputi oleh ketenangan. Ya, tidak ada angin yang berhembus kencang. Kemudian di keesokan harinya, di pagi harinya, itu matahari bisa terlihat oleh mata, tidak menyilaukan. Ya, karena apa? Karena para malaikat yang malamnya itu turun-temurun, di pagi harinya mereka naik ke langit, ya, dan sayap-sayap malaikat menutupi cahaya matahari yang begitu kuat sehingga kita bisa melihat matahari dengan mata kita, tidak menyilaukan seperti biasanya. Nah, di malam Lailatul Qadar kalau kita mendapatkannya, maka kalau bisa di antara doa yang kita ucapkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberikan maaf, menyukai maaf, maka berilah maaf atau ampunan kepada diri hamba. Karena itu untuk mencari malam Lailatul Qadar, hendaknya seseorang lebih meningkatkan di 10 hari terakhir tersebut, di setiap malamnya, agar dia mendapatkan di salah satu malam tersebut keutamaan ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah teman-teman, sangat luar biasa sekali jawaban dari Ustaz Latif. Semoga bisa kita mengamalkan dengan maksimal, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Nah, demikian acara ngabuburit kita bersama Suroya dalam program Berangkas Ramadan ini. Nah, buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan yang ingin bertanya apapun tentang bulan Ramadan atau yang lainnya kepada Ustaz Latif, bisa isi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk dukung channel Suraya Karimah Indonesia dengan klik tombol subscribe. Semoga menjadi amal jariah buat kita. Demikian Berangkas Ramadan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.